Shalom, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Pada hari ini, pada pesta kedua perayaan Natal kita di tahun 2020 ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 14-21. Saya bacakan hanya ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang menyelamatkan. Pada momen Natal di tahun 2020 ini tentunya ada sedikit perbedaan dari perayaan Natal kita sebelumnya. Sebelum di masa COVID-19, pesta Natal kedua tetap kita rayakan walaupun yang mengikutinya tidak sesemarak pada pesta pertama. Terlebih dalam keadaan sekarang, namun di atas semuanya itu kita tak bersyukur dapat merayakan Natal di tahun 2020 ini dan memaknainya di dalam perjalanan hidup yang masih Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Masa perenungan akan pemaknaan Natal kita lakukan untuk mempersiapkan diri dan melakukan hal yang terbaik sebagai orang yang percaya. Pemaknaan Natal yang sangat dalam bagi kita adalah kasih Allah yang dapat menembus segala batas hingga mempersatukan, mendamaikan kita dengan dirinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak asing bagi kita dan sangat akrab bagi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Inilah kasih Allah yang sangat besar itu, dan ayat ini selalu kita renungkan sebagai wujud kasih Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Sebab kasih Allah yang dinyatakan bagi kita berasal dari Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Perikop ini merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan Nikodemus, seorang Farisi, pemimpin Yahudi yang datang menjumpai Yesus pada malam hari. Namun dari ayat yang sedang kita renungkan bersama-sama pada pesta kedua ini, marilah kita memetik beberapa pembelajaran, yaitu yang pertama, anak manusia harus ditinggikan. Berita tentang kelahiran Tuhan Yesus yang dapat kita baca dalam Injil yang disampaikan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Jika dari sudut pandang manusia, dari sisi manakah dia menjadi ditinggikan jika lahir di kandang domba? Namun kita tidak dapat memutus pemikiran hanya sebatas lahir di kandang domba. Tetapi semua perjalanan Yesus di dunia ini adalah satu kesatuan dari sejak kelahirannya, pelayanan, mujizat yang dilakukan, kematian dan juga kebangkitannya dari antara orang mati. Sejak kelahirannya, dia telah ditinggikan dengan kedatangan orang Majus membawa persembahan yang jika kita lihat pada zaman itu, bahwa persembahan yang dipersembahkan oleh orang Majus yang datang dari tempat yang jauh merupakan yang termahal, hingga Allah meninggikan Yesus Kristus ketika Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa dunia ini. Dalam ayat yang pertama yang digambarkan bagaikan ular tembaga yang digantungkan pada zaman Musa. Karena sungut-sungut bangsa Israel itu, maka Allah mendatangkan ular, dan barang siapa yang kena patuk ular tetapi memandang kepada ular tembaga yang digantungkan itu, maka akan selamat. Demikian digambarkan keberadaan Yesus yang adalah anak Allah yang harus ditinggikan. Perjalanan hidup kita ini harus selalu memandang dan percaya kepada Yesus sehingga kita menjadi selamat, mengarahkan mata hati kita hanya kepada Yesus yang adalah juru selamat kita. Maka Dia yang akan menuntun langkah kita tidak jatuh dalam jerat dunia ini. Yesus yang ditinggikan, Dialah jalan keselamatan bagi kita. Tidak ada jalan lain menuju Allah selain Yesus Kristus yang lahir bagi kita. Yang kedua, kasih Allah yang sungguh besar. Kasih Allah yang sungguh sangat besar akan dunia ini mengajari kita orang percaya untuk melakukan apa yang telah diteladankan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah yang menembus batas, yang memperbaiki hubungan yang sudah rusak, mengampuni setiap kesalahan yang kita lakukan. Yang selayaknya kita manusia ini mendapatkan hukuman yang dari Allah, namun karena kasih-Nya yang besar Dia hadir di dalam Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat dunia ini.
supaya kita orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mengalami kematian atau penyiksaan selama-lamanya, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang dimulai dari kehidupan kita sekarang, yaitu kepada kualitas kehidupan kita, kehidupan yang membebaskan kita dari dosa dan iblis. Kasih Allah yang bisa kita terjemahkan saat ini sesuai dengan yang kita terima masing-masing dari Allah di dalam Yesus Kristus. Anugerah keselamatan kita semua terima dari Yesus Kristus yang kita rayakan akan kelahirannya hari ini. Namun dalam kehidupan kita secara pribadi, kita semua menerima bentuk kasih Allah yang besar itu, yang harus kita nyatakan kepada sesama kita. Kita mengasihi karena kita sudah terlebih dahulu merasakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat kita, menjadi pendamai kita. Yang ketiga, yang melakukan yang benar datang kepada terang. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Mari kita merenungkan perbuatan kita masing-masing. Kelahiran Yesus ke dunia ini adalah membawa terang kepada kehidupan kita. Kepada kita telah dinyatakan segala perbuatan terang yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Namun jika terang telah dinyatakan dan diperkenalkan kepada kehidupan kita, tetapi kita masih tetap mencintai dan melakukan perbuatan kegelapan, maka kita sendiri yang mendatangkan hukuman itu bagi kita. Dan hukuman itu telah berlangsung sejak kita mencintai kegelapan, sementara terang telah dinyatakan bagi kita. Bagi kita yang telah menerima dan menghidupi terang yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, sebab Yesus datang untuk menghilangkan segala kegelapan, kita akan menyatakan segala perbuatan kita adalah perbuatan terang yang kita lakukan di dalam Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan merupakan perbuatan atau tindakan Allah melalui kita dan menyatakan terang yang berasal dari Allah. Selama masih ada waktu yang dianugerahkan oleh Allah bagi kita, mari kita berubah menjadi hidup di dalam terang Allah, berpikir, bertindak, bahkan berkata-kata di dalam Yesus Kristus yang adalah terang bagi kita. Kita sungguh bersuka cita pada pesta kedua Natal di tahun ini. Kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tetap memandang kepada Yesus Kristus, sebab hanya di dalam Yesus kita beroleh keselamatan dan kehidupan selama-lamanya. Kasih Allah yang sangat besar yang menyelamatkan kita dari kematian selama-lamanya dan dosa. Kita diselamatkan oleh karena kasih-Nya, maka jangan ada orang yang menyombongkan, memegahkan diri sendiri. Kita bersyukur atas kasih Allah di dalam Yesus Kristus melalui setiap tindakan dan perbuatan kita dalam kebenaran dan terang Allah. Mari tinggalkan hidup dalam kegelapan, tetapi mari hidup di dalam terang Tuhan yang telah dinyatakan bagi kita di dalam Yesus Kristus karena kasih-Nya yang sangat besar yang dapat menembus segala batas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kasih-Mu yang sangat besar bagi kami. Biarlah kami boleh tetap hidup di dalam kasih-Mu, menjadi terang, menjadi teladan bagi orang di sekitar kami. Amin. Selamat Natal bagi kita semuanya.